Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin, basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tidak ada satu pun kejadian di atas muka bumi ini kecuali semuanya atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Detak nafas, aliran darah, ombak di lautan, burung yang berterbangan, semuanya terjadi hanya karena atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini hari yang mulia, hari kemenangan, kita menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allahu Akbar. Kita katakan Allahu Akbar karena kita merasa diri kita kecil sedangkan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Syukur kita kepada Allah 30 hari kita menjaga lapar kita menjaga minum kita menjaga hawa nafsu kita. Dan di hari ini 1 Syawal ketika takbir berkumandang kembali malam menunjukkan selesainya kita berjuang di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Sehingga di 1 Ramadan ini kita berkumpul untuk merayakan kemenangan kita sebagai umat Islam yang mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang namanya harus selalu terhujam di dalam batin umat beriman, Nabi yang teladannya harus kita ikuti sampai nanti kita meninggal, Nabi yang namanya harus tertanamkan di dalam batin seluruh umat manusia, sehingga dengan sholawat kita dengan kita meninggikan beliau, maka di hari akhir nanti kita akan menjadi bagian daripadanya dan bersama-sama kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang mulia ini ada di antara kita yang senang. Hari ini dia bahagia karena dia datang dengan keluarga yang lengkap. Bapak, ibu, istri, anak-anaknya semuanya lengkap. Dia bahagia, dia datang ke tempat ini dengan bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Senang dia karena orang tuanya semuanya masih lengkap. Istri, pasangan-pasangannya masih lengkap. Sedangkan ada di antara kita wajahnya masih tergambar di pelupuk mata, wajahnya masih kita ingat, tetapi dia tidak bersama-sama dengan kita. Maka kita katakan Allahu Akbar. Kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rindu yang ada di dalam dada kita, rindu akan orang yang kita cintai, rindu yang ketika malam takbir berkumandang kita bersama-sama menuju ke masjid, ketika pagi kita bersama-sama membereskan rumah untuk datang ke masjid ini,
kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghibur kita sebagai umatnya yang jauh daripada keluarga kita. Sehingga sepulang dari sini, yang orang tuanya sudah meninggal, mampirlah ke kuburnya, berdiri di samping salam dan katakan Assalamualaikum ya ahlal diyar, Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Kirim al-fatihah kepadanya, kirim surayasi kepadanya. Maka mungkin bisa jadi itu akan mengubah sedikit rindu yang ada di dalam hatimu. Kalau yang orang tuanya masih ada lebih jauh, maka sepulang ingin telepon dia, bagikan kabar kepadanya. Dan orang tua yang masih hidup, masih ada bersama-sama dengan kita datang ke tempat ini. Sepulang darinya peluk dia, pegang tangannya dan katakan maafkan aku ya ibu, maafkan aku atas segala kesalahanku. Minta maaf kepadanya, karena nanti ketika waktunya tiba, ketika nyawanya sudah jauh oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kalian rindu. Ketika takbir berkumandang di masjid, terdengar di telinga tetesan efek kepada mata, mengalir air mata rindu, sudah menyesal. Tuhan ketika sekarang dia masih ada, dia masih bersama-sama dengan kita. Pulang ini pegang tangannya, cium kakinya, karena nanti ketika dia meninggal dunia baru sadar. Ini dikatakan oleh orang tuanya sudah meninggal. Maka saya ingatkan kepada para jamaah, bersama-sama sayangi orang tua kita. Karena ketika nanti takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita akan menyesal, kita akan rindu karena dulu dia ada, kita sia-siakan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri telah sama-sama kita lalui. 30 hari kita menjaga lapar kita, 30 hari kita menjaga minum kita, hawa nafsu kita. Ada hikmah di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan hikmah pesan apa yang bisa kita bawa di bulan Ramadan, yang akan kita bawa 11 bulan ke depan untuk kita kembali kepada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Hikmah yang pertama yaitu Al-Quran. Bagaimana setiap apapun yang terkoneksi dengan Al-Quran menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini menjadi mulia karena apa? Karena masjid ini adalah tempat dibacanya Al-Quran. Kenapa bulan menjadi bulan yang mulia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, karena di bulan itu bulan turunnya Al-Quran. Kenapa malam menjadi bulan yang mulia? Karena di malam itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang antara kita bisa hidup selama 1000 bulan? Selama 80 tahun tidak ada. Siapa yang antara kita bisa beribadah, membaca Al-Quran, sujud kepada Allah 80 tahun non-stop? Tidak ada. Maka apabila kita berkoneksi dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua sebenarnya dia tidak soleh, dia membaca Al-Quran yang tidak baik, tetapi dia mempersiapkan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Dia mempersiapkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Bukan hanya anaknya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tuanya juga akan dimuliakan. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipakaikan mahkota kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dauhum mithlu dawusan, lebih terang daripada cahaya matahari. Kemudian orang banyak yang bertanya, bima qadina hadza ya Allah? Ya Allah, kenapa Engkau pakaikan aku mahkota kehormatan ini? Dan disaksikan oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Disaksikan oleh orang yang sombong karena anaknya tinggi jabatannya, orang yang sombong memiliki harta yang banyak. Tetapi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang anaknya seorang penghafal Al-Quran. Walaupun kita tidak hebat menghafal Al-Quran, kita tidak pandai membaca Al-Quran, tetapi apabila anak kita menghafal Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dipakaikan mahkota kehormatan ini? Ya Allah, kenapa aku pakaikan mahkota kehormatan ini? Maka Allah akan mengatakan kepadanya, karena anakmu adalah seorang penghafal Al-Quran, anakmu bersabar untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, maka itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama adalah Al-Quran. Jangan sampai kita hanya rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi ketika di bulan Syawal dan sampai bulan Ramadan nanti, bagaimana kita berisikan hati kita dengan Al-Quran sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama adalah pesan Al-Quran. Kemudian pesan kedua adalah puasa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Qudsi, "Kullu amalin ibni Adam lahu", bahwa seluruh amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Illa siyam fa innahu li wa la jazidi, kecuali puasa. Puasa adalah untuk Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena sebenarnya puasa adalah ibadah hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bisa saja ketika kita sampai di rumah, kita kunci kamar kita berada di tempat yang paling gelap, kemudian kita minum, kita makan. Tidak ada yang tahu, kita santai saja kita makan juga bisa. Tetapi kenapa kita tidak lakukan?
Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga pesan puasa adalah pesan bagaimana kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pahala daripada puasa sangatlah luar biasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan hanya karena iman, hanya karena dipercaya kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai saat ini kita masih hidup? Kenapa sampai saat ini kita masih bisa merasakan bulan Ramadan? Kenapa? Karena mungkin dosa kita terlalu banyak, mungkin kesalahan kita masih terlalu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Ramadan ini sehingga kita bisa berpuasa di dalamnya dan seluruh kesalahan kita, seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan kedua yaitu adalah puasa. Bagaimana setiap langkah kita, setiap niat kita dalam hati kita dimonitori oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu apa yang kita kerjakan walaupun kita berada di tempat yang paling gelap di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul rahimahullah. Kemudian pesan ketiga yaitu qiyamul lail, menghidupkan daripada malam-malam suci Ramadan. Biasanya di bulan-bulan lain kita hanya akan selesai sholat isya kita akan kembali pulang ke rumah. Tetapi di bulan Ramadan kita dipaksa untuk tunggu sebentar. Kita menghidupkan daripada malam Ramadan, membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama. Sehingga bagaimana di hikmah kita di menghidupkan daripada malam Ramadan, di 11 bulan ke depan kita kembali tetap terhubung kepada masjid kita. Jangan sampai kita hanya akan ramai di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan lain kita tidak akan memenuhi daripada masjid kita. Karena sesungguhnya sukses atau tidaknya seorang Ramadan adalah bagaimana dilihat dari 11 bulan ke depannya, apa yang akan dia lakukan 11 bulan ke depan. Sehingga mari sama-sama kita hidupkan kembali masjid kita, sehingga mudah-mudahan dengan puasa kita, dengan baca Quran kita, dengan menghidupkan kita malam Ramadan, kita menjadi bagian daripada orang yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, kita bicara tentang puasa, kita bicara tentang menghidupkan malam Ramadan, adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada yang kita lupa, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah. Sebagian kita, sedikit-sedikitnya kita wajib sebelum khotbah naik ke atas mimbar, kita wajib membayar zakat fitrah. 2,5 kilogram beras apa yang kita makan, kita wajib membayar zakat fitrah. Karena kalau kita tidak bayar maka percuma puasa kita, percuma qiyamul lail kita. Mengapa kita diwajibkan membayar zakat fitrah? Apa hikmahnya membayar zakat fitrah? Sebelum khotbah naik ke atas mimbar, agar di hari ini di 1 Syawal ketika seluruh umat manusia merasakan kemenangan, tidak ada saudara kita yang meminta-minta. Agar di hari ini ketika seluruh umat manusia bahagia merasakan kemenangan, Allahu Akbar, tidak ada saudara kita di samping rumah kita yang meminta-minta. Minimal di hari ini dia memakan apa yang kita makan, minimal di hari ini dia menggunakan apa yang kita pakai, minimal di hari ini di rumah dia terdapat sesuatu yang bisa dia sajikan kepada tetangga. Jangan hanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ketika orang sudah meninggal, apa yang dia minta kalau dia hidup kembali? Apa yang dia minta ketika dia hidup kembali? Dia akan mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ya Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah, illa adzalik wahid, sebentar saja ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, 30 menit saja ya Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah, 30 detik saja ya Allah. Apa yang dia lakukan? Dalam surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, itu adalah fasodaqu. Aku ingin bersedekah ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, 30 detik saja ya Allah. Ternyata harta yang aku berkumpul dengan itu tidak bisa menolongku di hadapanku ya Allah. Ya Allah kembalikan aku 10 detik saja ya Allah. Seluruh kendaraan, seluruh rumah mewah yang aku punya ternyata tidak bisa menolongku di hadapanku ya Allah. Sehingga jangan sampai ketika nanti kita meninggal, ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya laitani qaddamtu li hayati, andai coba kalau aku masih hidup, coba kalau aku ketika masih hidup nanti, aku tidak mendapat siksaan seperti ini. Ketika orang yang bakhil, orang yang pikir akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan, ya Allah coba andai saja, coba kalau. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Mungkin pahala sedekah kita masih kurang, sehingga di momen ini, di mimbar yang mulia ini, kami mengajak ketika pilihan jamaah, kita perhatikan keluarga-keluarga kita di samping rumah kita yang masih kesempitan rezekinya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka sholat ribuan rakaat di depan Ka'bah. Allah mengatakan yang kalian lakukan itu sangat baik, yang kalian lakukan itu sangat mulia. Tetapi ada yang lebih mulia daripada itu. Ada yang lebih mulia daripada sholat ribuan rakaat di depan Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apa ya Allah? Apa yang lebih mulia daripada sholat ribuan rakaat di depan Ka'bah? Engkau perhatikan orang yang berada di samping rumahmu yang sulit, orang yang berada di samping rumahmu yang kekurangan makanan, engkau beri dia makan, maka itu lebih baik daripada sholat ribuan rakaat di depan Ka'bah. Jamaah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjaga hubungan kita, bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga hubungan kita dengan sesama umat manusia. Sehingga jangan sampai kita akan menyesal. Banyak sekali ayat-ayat tentang menyesal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita akan menyesal karena pernyataan berkah kita kurang banyak, kita menyesal karena ternyata apa yang kita kerjakan itu kurang banyak, sehingga kenapa kita masih hidup, mungkin seluruh dosa kita yang kita kerjakan di muka bumi akan ditebus dengan segala amal yang kita kerjakan di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Hari Rabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Hari Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan? Man kuntu jalabtu lahu dhahran. Barang siapa di antara kalian yang pernah mencabut, ketika aku tidak sengaja mencabut unta, dan unta tersebut, cabutan tersebut mengenai tubuh kalian. Ada Wahdi, ini pundak Muhammad, balaslah. Ini pundak Muhammad, semua sahabat terbunuh karena yang mengatakan ini adalah orang yang memiliki amal yang paling baik, yang mengatakan ini adalah orang yang pasti masuk ke dalam surga. Tapi ketika dia tidak sengaja mencabut, dia mengatakan, balas aku, ini balas aku tidak ingin cari kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan lagi, wa man kuntu salaftul hawiyah, dan barang siapa yang pernah aku caci maki, ini dari Muhammad, balaslah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin mencari kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita minta maaf lagi masih hidup. Rasulullah 5 hari sebelum meninggal, dia masih berdiri di atas mimbar untuk dia mengatakan, kalau aku punya salah, balaslah. Cabut yang tidak sengaja aku lakukan, balaslah. Cabut aku hari ini juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk minta maaf. Di satu Syawal ini jangan sampai ada di antara kita yang bermusuhan, jangan sampai ada di antara kita yang di dalam hatinya ada kejengkelan terhadap sesama teman-teman kita, saudara-saudara kita, sehingga pulang dari ini kepada orang tua kita minta maaf. Siapa kita yang memiliki salah? Kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal perbuatan, balasan daripada amal perbuatan seseorang adalah sesuai apa yang kita kerjakan. Sehingga apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, kita mudah untuk mengampuni salah dan jawab orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dengan mudah memaafkan kesalahan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nasihat singkat ini menjadi bagian daripada kita mempersiapkan 11 bulan ke depan. Karena syarat daripada lulusnya bulan Ramadan bukan adalah kita hebat dalam puasa, kita hebat dalam tadarus, kita hebat dalam qiyamul lail, tapi bagaimana 11 bulan ke depan kita isi hati kita dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa segala apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghidupkan masing-masing kita, dan bagaimana kita perhatikan daripada saudara-saudara kita yang ada di samping rumah kita, sehingga hablum Allah dan hablum minan nas bisa terpenuhi, dan bagaimana kita saling memaafkan kepada sesama saudara kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah,
صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jemaah sholat Idul Fitri rahimahullah, di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita menghadapkan kita segera kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Aziz ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi ini kami berkumpul di tempat ini untuk menyatakan kecintaan kami kepadamu ya Allah. Kami berkumpul untuk taat kepadamu, bersatu dalam dakwamu, berjanji setia untuk membela syariatmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dalam kebaikan kami mohon ampunan dan ridhamu, hidayah dan rahmatmu agar dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa menjaga ukhuwah dan kebersamaan kami. Jangan biarkan kami melangkah tanpa arah, bekerja tanpa tujuan karena kami akan ditangkap syaitan musuh bubuyutan anak cucu Adam. Jangan biarkan kami terjebak dalam perpecahan dan perebutan kebahagiaan sesaat yang menghancurkan kebersamaan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan kesalahan